Bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang yang tersesat di dalam jalan spiritual karena mereka melompat tanpa memahami tangga-tangganya. Ada yang sibuk dengan ritual lahiriah, namun kering jiwanya. Sebaliknya, ada pula yang mengaku telah mencapai hakikat, namun meninggalkan syariat. Lalu, di manakah keseimbangan yang sejati? Para ulama sufi seringkali mengumpamakan perjalanan menuju Allah seperti sebuah buah kelapa. Syariat adalah kulit luarnya yang keras. Tarikat adalah tempurung dan daging buahnya. Dan hakikat adalah minyak suci yang terkandung di dalamnya. Tanpa kulit luar, buah kelapa akan membusuk. Namun, jika Anda hanya memandangi kulitnya, Anda tidak akan pernah merasakan kelezatan minyaknya. Dalam video kali ini, kita akan menyelami lebih dalam 3 tahapan ruhani ini, agar ibadah kita tidak lagi sekedar gerakan badan, melainkan sebuah perjalanan menuju perjumpaan dengan Sang Pencipta. Tahapan pertama adalah syariat. Secara bahasa, syariat bermakna jalan air atau jalan yang harus ditempuh. Ini adalah hukum-hukum formal, aturan fikih, dan ibadah lahiriah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariat mengatur bagaimana cara kita berwudu, bagaimana posisi salat yang benar, apa yang membatalkan puasa, hingga hukum jual beli. Banyak orang meremehkan syariat ketika mereka mulai belajar ilmu makrifat. Ini adalah sebuah kekeliruan yang fatal. Ingatlah, syariat adalah wadah, salat 5 waktu, puasa Ramadan, dan zakat adalah pagar gaib yang menjaga nafsu kita agar tetap terkendali. Jika ada seseorang yang mengaku telah sampai ke tingkat hakikat atau makrifat, namun dia meninggalkan salat 5 waktu, maka ketahuilah, dia tidak sedang menuju Allah, melainkan sedang terpedaya oleh tipu daya nafsunya sendiri. Syariat adalah landasan pacu. Tanpa landasan yang kuat, ruhani kita tidak akan pernah bisa terbang menuju alam makrifat. Setelah syariat dipahami dan dijalankan dengan istiqamah, maka seorang hamba akan melangkah ke tahapan kedua, yaitu tarikat. Jika syariat adalah membersihkan badan dengan air, maka tarikat adalah membersihkan hati dari kotoran-kotoran batin seperti ria, sombong, dengki, dan cinta dunia. Tarikat artinya metode atau jalan khusus. Di tahap ini, ibadah bukan lagi sekadar kewajiban menggugurkan dosa, melainkan kebutuhan rindu seorang kekasih kepada Tuhannya. Dalam tarikat, seorang hamba mulai merutinkan zikir batin. Zikir yang tidak hanya diucapkan oleh lidah, tetapi zikir yang bergetar di dalam jantung.
menghidupkan hati yang telah lama mati. Disinilah kita mulai belajar bagaimana cara salat yang khusyuk dan bagaimana cara menghadirkan Allah di setiap hembusan napas kita. Jika dalam syariat kita membersihkan pakaian dari najis, maka dalam tarikat kita membersihkan pikiran dari segala sesuatu selain Allah. Lalu, apakah buah dari syariat yang kokoh dan tarikat yang istiqamah? Buahnya adalah hakikat dan makrifah. Hakikat adalah kebenaran sejati. Ketika hijab-hijab dunia mulai tersingkap, seorang hamba akan menyadari sebuah realitas tauhid yang mutlak, bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Di maqam hakikat ini, rasa ego, rasa keakuan, dan rasa memiliki di dalam diri kita akan runtuh. Kita akan melihat bahwa segala pujian, segala harta, dan bahkan diri kita sendiri sebenarnya tidak ada. Yang ada hanyalah wujud Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Dari hakikat inilah lahir makrifatullah, yaitu pengenalan yang mendalam kepada Allah, pengenalan yang bukan berdasarkan teori buku atau hafalan dalil, melainkan pengenalan melalui rasa atau dzauq yang ditanamkan langsung oleh Allah ke dalam lubuk hati hambanya. Orang yang telah makrifat, hatinya selalu tenang. Mereka tidak lagi cemas akan masa depan dan tidak lagi meratapi masa lalu, karena mereka tahu semua yang terjadi adalah kehendak Sang Kekasih. Wahai saudaraku, para pencari kedamaian jiwa, ketiga tahapan ini tidak bisa dipisahkan. Mereka adalah satu kesatuan yang utuh. Imam Malik pernah memberikan sebuah nasihat yang sangat indah. Beliau berkata, siapa yang bertasawuf tanpa fikih, maka dia telah zindik. Dan siapa yang berfikih tanpa tasawuf, maka dia telah fasik. Namun, siapa yang mengumpulkan keduanya, maka dialah yang mencapai kebenaran sejati. Mari kita perbaiki syariat kita. Mari kita hiasi dengan tarikat zikir kita, agar Allah menganugerahkan hakikat makrifat ke dalam hati kita. Terima kasih telah menyimak ruang perenungan ini hingga selesai. Jika video ini memberikan ketenangan dan manfaat bagi jiwa Anda, silakan tekan tombol like, berikan komentar terbaik Anda, dan jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus mengaji dan belajar bersama di kanal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.